Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok riset operasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil dari proyek kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Arif Hidayat dan rekan saya Teresia Celsilia Saragih. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat judul yaitu optimasi biaya distribusi air isi ulang menggunakan model transportasi dengan metode NYC dan stepping stone. Sebelumnya, di sini kami mengangkat studi kasus depot ziran air minum, dan di sini pengoptimalan diperlukan suatu metode transportasi yang dapat menyelesaikan secara optimal kinerja transportasi dengan tujuan melakukan penghematan biaya pada pengiriman. Depot ziran air minum terdapat 3 cabang yang masing-masing mengirim ke 5 tempat beda dengan banyaknya galon pada setiap tempat yang berbeda-beda pula. Dalam mendistribusikan galon isi ulang ke daerah tujuan, adapun biaya pengiriman atau bensin sebesar 100.000 untuk satu edisi per minggu. Dan di sini kami juga mendapatkan data supply demand dan biaya transportasi pengiriman. Di sini ada 3 depot dan juga 3 tempat pengiriman dengan supply masing-masing. Di depot 1 ada 150 supply, depot 2 250, depot 3 ada 400 supply. Di sini juga ada tabel solusi fleksibel awal dengan analisis NYC. Solusi awal pada biaya transportasi distribusi air isi ulang menggunakan model NYC adalah sebagai berikut, yaitu total sama dengan supply depot 1 ke tempat 1 dikali biaya, supply depot 2 ke tempat 1 dikali biaya, supply depot 2 ke tempat 2 dikali biaya, supply depot 3 ke tempat 2 dikali biaya, supply depot 3 ke tempat 3 dikali biaya. Yang di sini menggunakan nilai Z sama dengan 150 dikali 25 ditambah 50 dikali 10 ditambah 200 dikali 20 ditambah 175 dikali 22 ditambah 225 dikali 22, dan di sini didapatkan nilai Z sebesar 15.450. Nah, pada hasil perhitungan ini dapat diketahui solusi awal biaya transportasi distribusi air galon ini menggunakan metode NYC adalah sebesar 15.700, yang memiliki selisih lebih rendah 34.300 dengan biaya transportasi distribusi sebelumnya sebesar 65.700. Setelah diketahui hasil perhitungan solusi awal biaya transportasi distribusi air galon menggunakan model Northwest Corner atau Indonesia yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, selanjutnya kami menerapkan model transportasi stepping stone untuk mendapatkan solusi baru biaya transportasi distribusi air galon. Sebelum saya menjelaskan analisis yang telah kami lakukan menggunakan metode stepping stone, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode stepping stone. Metode stepping stone atau metode batu loncatan menekankan ke bawah biaya transport dengan memasukkan variabel non-basis atau alokasi barang ke kotak kosong ke dalam solusi dan kemudian menghasilkan kembali. Adapun langkah-langkah metode stepping stone, yang pertama itu penyusunan tabel alokasi, yang kedua prosedur alokasi, yang ketiga mengubah alokasi secara trial dan error. Dan ada pula hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisis menggunakan stepping stone. Yang pertama itu arah yang diambil bisa searah jarum jam ataupun berlawanan. Yang kedua, fokus pada sel yang kosong. Yang ketiga, menentukan nilainya. Yang keempat, mencari nilai sel dengan angka terkecil dalam nilai sel dan mengisi sel dengan kapasitas maksimal. Dan yang kelima, jika masih ditemukan nilai sel negatif, ulangi langkah hingga mencapai nilai yang optimum.
Setelah kami melakukan analisis menggunakan metode Northwest Corner atau NWC yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memperoleh tabel NWC sebagai berikut. Setelah kami memperoleh tabel menggunakan metode NWC, selanjutnya kami akan melakukan analisis menggunakan stepping stone. Dari tabel Northwest Corner atau NWC ini, kita lihat di mana terdapat sel-sel yang kosong. Sel-sel yang kosong itu maksudnya di sini, yang X ini menggambarkan sel-sel kosong yang tidak ada nilainya. Bisa dilihat, kita ibaratkan depot 1 ini D1, depot 2 D2, depot 3 D3. Tempat 1 T1, tempat 2 T2, dan tempat 3 ini T3. Dari tabel ini bisa dilihat sel kosong terdapat pada D1T2, artinya sel kosong terdapat pada depot 1, baris depot 1, dan kolom tempat 3. Ya, benar ini. Selanjutnya, maaf, sel kosong terdapat pada, yang pertama terdapat pada D1T2, yaitu pada baris depot 1 dan kolom tempat 2. Selanjutnya, sel kosong terdapat di D1T3, D2T3, D3T1. Jadi ada 4 sel kosong. Setelah kita mencari sel-sel kosong tersebut, selanjutnya kita buat arah atau jalur dari setiap sel-sel kosong yang telah kita cari tadi. Yang pertama itu sel kosong pada D1T2. Pada ini D1T2, D1T2. Setelah kita bisa lihat arah dari D1T2. Dari D1T2, kita meloncat ke D1T1. Kemudian, kenapa kita tidak loncat ke D1T3? Karena di D1T3 itu kosong, jadi kita tidak bisa meloncat. Jadi kita loncat ke kiri, searah jarum jam. Loncat ke D1T1, loncat ke D2T1, loncat ke D2T2. Setiap loncat itu sekali negatif, sekali positif. Jadi diperoleh arah atau jalur pada sel kosong D1T2 seperti yang tergambar pada panah yang berwarna hitam ini. Selanjutnya kita memasukkan angka-angka yang ada di D1, T2, yaitu angka-angka yang ini, yang berwarna merah ini kita masukkan. Ini 22 dikurang 25 dikurang 10 dikurang 22 dikurang 25 ditambah 10 dikurang 20, hasilnya itu negatif 13. Kemudian pada sel kosong yang kedua yaitu D1T3 bisa kita lihat arahnya yang berwarna hijau ini diperoleh D1T3 dikurang D1T1 ditambah D2T1 dikurang D2T2 ditambah D3T2 dikurang D3T3, yaitu 10 dikurang 25 ditambah 10 dikurang 20 ditambah 22 dikurang 22 itu negatif 25. Untuk sel kosong yang ketiga yaitu D2T3 bisa kita lihat pada panah yang berwarna biru ini merupakan arah atau jalur yang telah kami buat. Yaitu berada pada D2T3, D2T2, D3T2, D3T3. Kita masukkan angkanya 14, 20, 22, dan 22. Diperoleh hasil untuk D2T3 itu negatif 6. Selanjutnya,
Di D3, D1 sudah kami buatkan arah atau jalurnya dengan panah berwarna orange. Sehingga diperoleh hasil dari sel kosong D3T1 itu yaitu 4. Setelah mencari nilai dari sel-sel kosong tersebut, kita pilih nilai terkecil dari sel-sel kosong ini. Nilai terkecilnya yaitu negatif 25. Kemudian dari nilai tersebut akan dijadikan perhitungan biaya dan perbaikan tabel 1. Negatif 25 merupakan hasil dari jalur D1T3. Kemudian dari jalur D1T3 kita cari nilai yang paling kecil. Dari jalur yang hijau ini, kita cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil yang nilai yang 150, 50, 200, dan 175. Jadi nilai yang paling kecil itu adalah 50. Nilai sel yang paling kecil yaitu 50. Selanjutnya, kita isi dari nilai-nilai, kita isi dari jalur arah dan jalur yang telah ditetapkan tadi, ditambah dengan nilai yang paling terkecil tadi. Ini jalurnya. Nah, jadi ini 0 ditambah 50 sama dengan 50. 150 ditambah 50, 200. 50 ditambah 50, 100. 200 ditambah 50, 250. 175 ditambah 50, 225. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Ini merupakan nilai tabel yang sebelum diubah, dan ini merupakan tampilan tabel setelah diubah, setelah ditambah dengan nilai yang terkecil tadi. Kemudian kita hitung biayanya, yaitu tinggal kita masukkan 200 dikali 25, 50 dikali 10, 100 kali 10, 250 kali 20, 225 dikali 22, 275 dikali 22, yaitu hasilnya 22.500. Karena pada tahap perbaikan 1 ini masih terdapat negatif, jadi perhitungan distribusi masih belum optimum, sehingga harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Maksudnya di sini adalah ketika kita mencari nilai pada sel-sel yang kosong tadi, jika masih terdapat tanda-tanda negatif seperti ini, kita harus mengulangi sampai tidak ada tanda negatif. Selanjutnya kita masuk ke iterasi yang kedua karena masih ada negatif. Dari hasil tabel iterasi ke-1 tadi, kita melakukan pengecekan kembali di mana saja sel kosong yang terdapat pada tabel iterasi tersebut. Yaitu sel kosongnya terdapat pada D1T2, D2T3, D3T1. Hasil dari setelah kita menentukan sel kosong tadi, kita membuatkan arah atau jalur untuk setiap sel kosong. Untuk arah atau jalur dari D1T2 yaitu D1T2 yang berwarna hijau panahnya, ini merupakan arah dan jalur dari sel kosong D1T2 dengan hasil negatif 13. Kemudian sel kosong D2T3 ini merupakan panah yang berwarna biru, ini merupakan arah atau jalur yang telah kami buat, sehingga diperoleh hasil dari
arah atau jalur D2 T3 itu negatif 6. Kemudian sel kosong D3 T1 panah yang berwarna orange. Setelah kami membuatkan arah atau jalur untuk D3 T1 ini, kami memperoleh hasil yaitu 4. Dari nilai-nilai di atas, pilihlah nilai yang terkecil, yaitu nilai yang terkecilnya pada D1 T2 bernilai negatif 13. Kemudian dari nilai tersebut akan dijadikan perhitungan biaya dan perbaikan tabel. Perlu diingat bahwa negatif 13 merupakan hasil dari jalur D1 T2. Dari jalur D1 T2 inilah kita mencari nilai yang paling terkecil. Dari arah atau jalur panah yang berwarna hijau ini kita lihat nilai sel yang paling terkecil yaitu antara 200, 100, 250, dan 225 ini adalah 100. Berarti nilai sel yang paling kecil yaitu 100. Dari arah atau jalur D1T2 tadi, semua sel ditambahkan dengan 100. Sehingga diperoleh tampilan tabel baru seperti berikut. Kemudian kita menghitung biayanya kembali. Diperoleh hasil biaya pada iterasi kedua ini yaitu 30.200. Karena pada tahap perbaikan tahap 2 ini masih terdapat juga negatif, jadi perhitungan distribusi masih belum optimum, sehingga harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Jadi kita harus mencari iterasi ketiga, dikarenakan saat kita mencari sel kosong ini masih ada bernilai negatif. Dari tabel iterasi kedua, kita tentukan lagi di mana saja sel-sel kosong terdapat, yaitu terdapat pada D2T3 dan D3T1. Setelah kita menentukan, kita buatkan arah atau jalur untuk sel-sel kosong tersebut. Arah atau jalur untuk D2T3 yang berwarna biru. Lalu kita masukkan angka-angka yang berwarna merah itu dan diperoleh hasil negatif 6. Arah atau jalur dari sel kosong D3T1 yaitu panah yang berwarna orange. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang berwarna merah yang berada di dalam panah berwarna orange ini, yaitu diperoleh hasil 4. Dari nilai-nilai di atas, dipilih lagi nilai yang terkecil dari kedua sel kosong tersebut, yaitu nilai pada D2T3, yaitu bernilai negatif 6. Kemudian dari nilai tersebut, kita jadikan perhitungan biaya untuk perbaikan tabel 2. Perlu diingat, negatif 6 merupakan hasil dari jalur D2T3. Dari jalur inilah kita mencari nilai yang paling kecil, kemudian kita masukkan nilai terkecil ke dalam masing-masing sel. Dari jalur D2T3, dari jalur di dalam kotak yang panah berwarna biru ini, kita lihat nilai-nilai sel yang paling kecil. Dari antara 350, 225, dan 275. Berarti nilai yang terkecilnya adalah 225. Selanjutnya, kita masukkan nilai yang ada pada setiap sel ditambah dengan nilai yang terkecil tadi. 0 ditambah 225 sama dengan 225. 350 ditambah 575, 225 ditambah 225, 450, dan 275 ditambah 225 sama dengan 500. Sehingga diperoleh tabel tampilan baru sebagai berikut. Dari tabel ini, total biaya yang harus dikeluarkan yaitu 47.300. Karena pada tahap ini
pada tahap 3 ini masih juga terdapat nilai negatif, jadi perhitungan distribusi masih belum optimum, sehingga harus kita ulangi lagi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Dari tabel iterasi ketiga tersebut, kita cari lagi di mana yang terdapat sel kosong, yaitu terdapat pada D3 T1, dan kita buatkan arah atau jalur untuk D3 T1 ini. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang berwarna merah ini ke dalam pencarian D3 T1 dikurang D3 T2 ditambah D2 T2 dikurang D2 T1 diperoleh hasil 4. Dari nilai-nilai ini hanya ada satu, yaitu D3 T1 dengan bernilai 4. Kemudian nilai tersebut akan dijadikan perhitungan biaya dan perbaikan tabel 3. Perlu diingat, 4 merupakan hasil dari jalur D3 T1. Dari jalur D1T2, dari jalur D3 T1, kita cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil pada arah atau jalur yang telah kita buat ini yaitu nilainya 200. Jadi nilai setiap sel ini ditambahkan dengan nilai terkecil tadi yaitu 200. Kita tambahkan 0 ditambah 200, 200, 450 ditambah 250, 575 ditambah 275, 200 ditambah 200 sama dengan 400. Sehingga diperoleh tabel baru sebagai berikut. Pada iterasi keempat ini sudah optimum karena sudah tidak ditemukan lagi nilai negatif pada perhitungan jalur. Jumlah biaya yang ditemukan pada iterasi keempat ini sebesar 61.350. Berikut ini merupakan tabel nilai-nilai biaya dari setiap tahap. Tahap NWC tadi 15.450, tahap iterasi ke-1 22.500, tahap iterasi kedua 30.200, tahap iterasi ketiga 47.300, tahap iterasi yang keempat 61.350. Biaya yang optimum yaitu biaya pada perbaikan tahap iterasi keempat sebesar 61.350. Karena pada tahap ini semua jalur sudah tidak ditemukan nilai negatif. Kesimpulannya adalah bahwa setelah didapatkan solusi awal untuk menentukan solusi optimum, biaya transportasi distribusi dapat menggunakan metode stepping stone dan metode ini dapat meminimalkan biaya suatu distribusi.